Selamat hari Minggu bagi kita semua. Burian Tuhanta bari Naudi di Minggu Sadarion Minggu Natal Julu di tahun 2022 Ngenesian buku pesantren itu 140.000 Pamungkas yang ayat 102 Tohastu ayat 20 ucapan kanema pada surat isi puji ma Jehovah adi Yerusalem, puji ma di bapa adi Sion. Aibana patu akaran cantik parkum bangan, ibana masuk akan anakmu di masito anakmi, ibana papahen parhadena hot parlamkamu, di pamahat doho namar miyak. Ibana manongos bagatagana tutanohon macay turas martujong hatanay. Ibana na mga leho na pulas songon ibulu di biru-biru bisa tungkol do nampun songon sirabun. Ibana maninggatkot ampulas na martanggo-tanggo tuise mamanahan jong-jong maranupun galingan. Ibana manongos katanan gari malala angkai di bapurhat anginna mabawor pa akanaik. Ibana mamaritaon hatana tu si Jakob akapatikna tohon buhuna tu Israel. Dangdung dibahen songoni yang ko tumanak ise bangso parbini jala dang tiboto nasida aka uhumna haleluya ido yang ko sahapna. Urian itu hatta selamat Natal bagi kita semua. Iya, odon aku pagi itu. Jadi, adong sada pangatusion nanay wano kutu kita. Adong kira kejanggalan, sonari tanggal 2 Januari, HP udok pa selamat Natal. Jalapas, apalah tak kasih dia manurung lagi manurung selamat tahun baru. Jadi, adong bahan tiba no mamuhay jamitan. Jadi kesana somono kita melihat pemahaman apa itu Natal dan apa itu Tahun Baru. Jadi sekarang ketika kita merayakan tanggal 2 Januari atau yang dikatakan kita sudah memasuki tahun yang baru, Oma naridok kalender sipil, memang kalender Masehi. Nah, jadi apakah salah kita merayakan Tahun Baru? Tidak. Tidak ada yang salah ketika kita merayakan tahun baru. Alana kalender Masehi do natai hutun. Jala sonari menurut kalender gerejawi ini masih dikatakan dalam ruang lingkup Natal. Ini adalah rangkaian Natal. Semenjak abad 4 Masehi, ketika perayaan Natal itu mulai dirayakan di mana-mana oleh jemaat Kristen, perayaan Natal dimulai dari tanggal 25 Desember sampai tanggal 5 Januari. Dan puncaknya ada pada tanggal 6 Januari ketika masa Epifanias. Artinya ketika kita melihat Natal, hari ini tanggal 2 adalah Natal hari ke-9. Arong 10 hari. Alesonari mahari pasiakon dina marnatal kita. Karena itu perayaan Natal berbeda dengan ketika kita mengingat suatu tanggal. Udok mah bahasana tanggal lahir. Kalau saya tanggal lahir karena promosi level mah contoh 4 Februari. Saya akan selalu mengingat ketika 4 Februari saya dilahirkan. Dan begitu juga tanggal yang lain. Tetapi ketika kita mengingat peristiwa kelahiran Yesus, itu bukan terpatok pada tanggal 25 Desember, bukan terpatok pada hari, tapi yang dikatakan satu musim. Karena apa? Peristiwa kelahiran Yesus tidak akan pernah terlepas bagaimana Tuhan sendiri menghadirkan surga kepada manusia.
Ini pemahaman yang harus kita tanam, bukan manusia yang mencari surga, tetapi surgalah yang datang kepada manusia. Ini pemahaman yang bisa kita lihat. Jadi peristiwa itu bukan terkait tanggal, tapi musim. Tangan Tuhan yang datang kepada manusia. Itu sebabnya perikop firman Tuhan hari ini, Omma udut ni Jawita di malam Natal tanggal 24 Desember. Ulu taingot 24 Desember di malam Natal umumi, Psalmen 140 itu ayat sada, 1 ayat 10 sada. Ini adalah kelanjutan, artinya kelanjutan itu harus diselesaikan di hari ini, di musim terakhir ini. Roh Natal tetap bertiup, sukacita tetap ada, lilin yang tiap Natal kita nyalakan itu harus sudah ada di dalam hati kita yang selalu bersinar. Unang mitok lilin ini menggunakan Natal, tapi lilin itu hadir dalam diri kita. Lagu Malam Kudus yang sering dikumandangkan, yang tidak pernah dihapuskan setiap perayaan Natal, harus tetap berkumandang dalam hati kita. Kita harus senyap mengingat kehadiran Tuhan. Inilah rangkaian peristiwa itu. Dan masuk kepada konteks di perikop firman Tuhan pada hari ini, dibuat topik di minggu kita di doktisi pasangan debata, megahkanlah Tuhan. Karena rangkaian peristiwa tadi membawa kita untuk memegahkan Tuhan. Ini rangkaian peristiwa, dan sekarang kita akan mau melihat apa sih alasannya saya mau memegahkan Tuhan. Apa sih alasannya saya mau memuji Tuhan. Kita akan berangkat dulu dari motivasi pemazmur di ayat 12 sampai ayat 20, dan kita tarik apakah motivasi itu sama dengan motivasi kita ketika kita memuji Tuhan. Tabereng Pak, monosinukun, setiap pergantian tahun kita akan mengadakan kebaktian di keluarga pukul 00. Jala di si mulumar kumu sudah keluarga mandok hatama sen sudut no poso saat tuna nama tua artinya yang paling tua di sini, ya kan, bergantian mandok kata alai, sadar tidak sadar ketika itu dilaksanakan mulut taingot dulu biarkan atau rasa, apakah ada ucapan kita yang sudah lebih 3 kali sama, maksudnya seperti ini. Adong ma gelekku siakangan seholadido nama baik cukroha pangalahuna somodima, misalnya takang gimana balak tiap tahun mai dokon unang otakang sudah lewat 3 tahun tetap nasihat dari orang tuanya itu aja. Adong somodima ada, karena apa? Tidak ada perubahan. Nah, ini permasalahannya. Ketika ada ibadah di tengah keluarga pukul 00 mandok kata, apakah itu berbuah atau tidak? Lebih penting kita melihat ada perubahan di dalam pukul 00 itu. Untuk lanjut lagi ke tahun depan, jalan ido tangyang nah, dah kolan dina mandok katai, dah kolan dina mandok kata. Nah, oleh sebab itu, ketika kita mensyukuri pergantian tahun, itu juga rasa syukur pemazmur ketika dia menjalani hari-harinya yang terus disertai oleh Tuhan. Kita lihat motivasi pemazmur. Motivasi pertama ada di dalam ayat 13. Aibana patuku akaran canggi pargub bakaplu. Tuhan memegahkan palang pintu gerbang. Ini motivasi secara sederhana mau memberi artian kepada kita bahwa Tuhan selalu meneguhkan umatnya dan memelihara kehidupannya. Dan kubotakan tua-tua nami di son, bolo tabereng di huta, kan pintuna sian hau nih. Pintu itu dari kayu, jala sokalna dibayar rata-rata. Bolo iso nama teralis bisudi rata-rata.
Bagasta. Tapi kalau di kampung itu masih dibuat seperti palang pintu, racang-racang, ibarat mapalok di sini. Itu. Jadi nak pulangi, adong dope, nggak ibarat racang-racang, ibarat muse sapu di sini, ibarat muse panci, ibarat muse kuali, at surah adong marsakap lo manakko, ulan digoyang, atur makuling deh, ting 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 tidak. Lau pabuah, nah adong do laut masuk hujan. Kalau sekarang hampir tidak ada lagi yang memakai itu di sekitar kita ini. Tapi mulu di hutan, pulang do peneng semua. Artinya apa? Boy dojol, marpos niroha diracak-racangi. Kita bisa percaya ketika saya buat racak-racak tadi, palang pintu itu yakin aman rumah saya. Apalagi kalau saya taruh panci, saya taruh kuali, saya taruh sapu. Kalau itu goyang saya akan bangun. Dan saya bilang, woi maling. Nah, amanlah rumah. Sedangkan tu panci ibe, di papos roha di Jomba. Apalagi ketika Tuhan yang menjadi palang pintu kita. Laus Tuhan itu nabatu racang-racang di parkumba kampung. Nah, kalau kita berharap penuh kepada Tuhan, lebih dari panci itu Tuhan bisa lakukan loh. Lebih dari kuali itu, lebih dari kayu tadi Tuhan bisa lakukan. Membuat alarm kalau ada orang berniat jahat kepada kita, Tuhan kasih tahu. Dan pola donganomon. Ini berniat buruk dengan Tuhan sudah lebih luar biasa untuk mengingatkan kita. Dan lihat juga dikatakan Tuhan memberkati anak-anak di antaramu. Artinya keturunan orang-orang yang percaya, yang tetap setia kepada Tuhan, dia diberkati. Dia diberkati, tapi bukan berarti tidak menghadapi masalah. Kalau diberkati, masalah itu mengatusi mulut di pasu-pasu Tuhan ini tak padupi masalah. Nah, berkat Tuhan artinya tangan Tuhan selalu melindungi kehidupan kita supaya jiwa kita selamat. Jiwa kita selamat. Ini motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua adalah shalom. Ia memberikan kesejahteraan. Imana mapain marhade mahon marbalokanmu. Tuhan memberi shalom. Mudo sonari mudo shalom. Jangan mengurusi shalom. Nah, pasti jawaban kita juga adalah shalom. Nah, saya mencoba membawa kepada pemahaman yang sangat-sangat sederhana saja. Saya katakan shalom berarti itu doa saya kepada saudara-saudari di sini supaya Tuhan melimpahkan kesejahteraan kepada saudara-saudara sekalian. Tapi dilempar lagi dengan saya, shalom lagi. Tidak terlebih dahulu diterima, langsung dilempar. Shalom, shalom. Jadi seperti bermain bola pingpong. Yang mau saya katakan, shalom harus terlebih dahulu kita aminkan. Setelah itu kita katakan lagi shalom kepada lawan bicara kita. Aminkan dalam hati. Assalamualaikum. Shalom. Amin. Tapi dalam hati saja. Artinya Tuhan selalu memberikan kesejahteraan kepada manusia, tetapi lebih sering manusia menolak kesejahteraan itu. Ini gambaran. Ini gambaran yang sangat sederhana. Tuhan kasih kesejahteraan, tapi terkadang kita tolak. Lihat bagaimana Tuhan memperbaiki hidup kita yang paling lemah ini. Yang paling rusak sekalipun. Tuhan itu membuat kita jauh lebih baik, jauh lebih baik. Nah, ini kono musim mulonidok dari jauh Gowarna Efrata. Sejarah kita Bethlehem Efrata adalah kota kecil, kota purba kecil, tapi bisa dikenal seantero dunia. Apakah Efrata ini bisa dikenal orang? Karena Tuhan hadir di sini. Udah kalah digahur dari jauh, makanya ditanda halang. Tapi bagaimana orang melihat gereja ini betul-betul diberkati Tuhan melalui perilaku dari para jemaat dan juga pelayan. Terima shalom dari Tuhan. Cintai gereja ini, cintai diri kita, cintai rumah kita, cintai keluarga kita. Karena itu adalah bagian shalom yang Tuhan berikan kepada kita.
Unang pagoda umat dokon mulu inatak ku sono tapi udah mulu itak inatam sono dinda. Mulu gelek hasilnya dus dia. Apa gelek ku sono mak. Itu udah putus. Padahal itu adalah shalom yang disampaikan Tuhan kepada kita, kesejahteraan yang disampaikan dengan kita, tapi kita melihat lebih kepada orang lain. Ini motivasi yang kedua. Saya yakini bahwa apa yang saya miliki sekarang adalah shalom dari Tuhan. Motivasi yang ketiga, di ayat 15 dikatakan, Ibana manongos baga-bagana tutanoong, matsai doras matlujung kata naik. Ia menyampaikan perintahnya, firmannya ke bumi, dengan segera firmannya berlari. Apa pemahaman yang bisa kita lihat dari hal ini? Perhatikan orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan, hidupnya tidak akan stagnan. Hidupnya akan terus berlari kencang. Hidupnya akan terus maju. Berbeda dengan orang yang tidak hidup di dalam firman Tuhan. Lihat pertumbuhan itu sebenarnya ada. Dia akan semakin matang menghadapi masalah. Masalahnya sekarang, apakah manusia mau membuka hati untuk firman itu datang? Firman itu membawa dia? Ayo saya tanya apa mulu di Evangelium Matius. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena dia akan memiliki kerajaan Allah. Abe, pola tinggal 50.000 hemekna di dompet, terus pikir di mana? Aduh, berek kok itu tak mau. Ini bisa dicuri. Tinggal 50.000 nayo. Nah, tapi selalu dikatakan berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Artinya, bagaimanapun kesulitan yang kita hadapi, pasti Tuhan akan membawa kita berlari kencang, memperlihatkan kuasanya. Dan yang dohonok baisik, mulo kosong dompet nadang mirtong. Apa mirtong? Mulo kosong dompet. Apalagi yang inanami dia. Nah, kalau kosong dompetnya tuh berhutang, pusing, ini. Tapi bukan masalah uangnya, tapi lihat kuasa Tuhan itu sangat cepat mengubah itu semua tanpa kita pikirkan. Dan banyak hal lainnya sebenarnya Tuhan beritahukan kepada kita. Motivasi selanjutnya, motivasi keempat adalah Ibana nama alehon abulas di ayat 16 sampai ayat 18. Sederhananya Tuhan mau katakan, Tuhan tidak janji bahwa tahun 2022 tidak ada masalah. Tuhan tidak janji 2022 nggak berkumpul kita. Tuhan tidak janji 2022 kita sehat-sehat terus. Tidak janji Tuhan kayak gitu. Tapi Tuhan janji tidak ada yang terlalu dingin yang tidak bisa dihangatkan Tuhan. Tidak ada yang terlalu keras yang tidak bisa dilembutkan oleh Tuhan. Tidak ada yang terlalu hebat untuk tidak tunduk kepada Tuhan. Artinya apapun yang kita hadapi, Tuhan lebih berkuasa dari kesulitan. Ini sangat sederhana. Tinggal bagaimana kita mengingat dan menghidupi ini. Hidup saya, Tuhan jauh lebih kuat dari masalah yang saya hadapi. Motivasi yang terakhir, motivasi kelima, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Ibana mamarintahon hatana tu si Jakob, akamatikna doho utunna tu Israel, dan tibahen somoni yang kutu manang ise bangso parbigu, jaradang diboto nasida aka uhumna. Haleluya. Ingat, saudaraku, kita sekarang adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Permasalahan ini bukan hanya status saya Kristen. Status saya Kristen, status saya sudah dipilih Tuhan, status saya sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tapi masalah tanggung jawab. Masalah tanggung jawab. Status tidak lebih penting daripada tanggung jawab. Saya mau bawa contohnya ke kehidupan kita. Mulu diingot tahun 2010 itu ditikim babuka pardongan saripeonal. Kirana saya sudah berstatus sebagai seorang suami.
belum punya anak, hanya masih punya istri. Ternyata tanggung jawab tambah, todong tambah, nah ikutin ada tambah. Tanggung jawab sudah jauh lebih besar. Lalu nang mabiar ko parlada nang bilang manuli tahu no. Lamporak no mululang tambah status. Artinya kita lihat status seorang bapak atau status seorang suami tidak lebih penting daripada tanggung jawabnya kepada istri dan anak-anaknya. Ini penting. Bukan karena dia kenal bapak sianu atau hukum sianu, amar hagabeyo nih, amar pinompari, tapi tidak ada tanggung jawabnya kepada keluarga. Aipuedo amatai mangopi di luar, martatak tu luar, kami inatai do nakarijo. Anong do itini, iti halak patah mangalesengi na songoni. O mama budet nakarijo, umatubalian ina. Au tu titi na. Iti anong do iti na terberi. Mahira mangalesengi do imana. Dan ini nyata loh. Ada yang seperti itu. Suaminya santai, istrinya yang bekerja. Tidak ada tanggung jawabnya sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami. Anak-anak pun dia sudah tidak mendidik lagi. Ayah dong doin apa si mangajari nak. Pokoknya bolat menyetor gajiku doa tu inata asai tanggung jawabku. Masalah mengajari dak anak, masalah mangalopa, masalah isu inata nih. Lepas tanggung jawab. Dan status seorang ibu tidak lebih penting daripada tanggung jawabnya kepada suami dan anak-anaknya. Ada orang senang, wah saya sudah menjadi seorang ibu. Biasanya dokter itu kita ngurus sonari dia menjadi seorang ibu. Tapi tanggung jawab ibu itu begitu berat. Hanya seorang ibu lah yang menangis tidak boleh terlihat oleh anak-anak. Adina, ikut tu kamar kamu, martangi yang tu matangis manang nyangkut di anak muda. Kalau sempat seorang ibu, bola nangis omahonina, itu mekel. Tapi seorang ibu selalu menyimpan kepedihan hatinya, menyimpan beban bahkan kepada suaminya dia tidak cerita. Lebih bagus dia pergi ke kamar, dia berdoa sendiri. Saya sering mendengarkan curhat seperti itu. Ulu ganung por ginawang martani yang di kamar. Dan iboto amat dan iboto agak aku bergumulan hebat. Dan itu adalah tanggung jawab seorang ibu. Dan ketika status sebagai seorang anak, saya lebih aplikasikan kepada rekan kami di mahasiswa Unsri. Saya ingat ketika saya pertama kali menang masuk ke sekolah tinggi teologi, wah luar biasa kebanggaan itu. Sekolah pendidikan namanya. Berlocak-locak lima di siapa. Dung masuk, sorot tuh habis sekolah pendidikan yang kurang ini masih ajar aku. Begitu juga dengan mahasiswa, rekan-rekan kami di sini. Begitu bangganya ketika pengumuman lulus Universitas Sriwijaya. Dan tidak satu dua loh, sudah masuk tuh sini. Sorot tuh kami anak kuliah loh. Kalau anak perguruan kasih 3 kesempatan untuk absen dibuat tabului, ada istilahnya kan, dikasih jatah absen 2 atau 3 kali. Banyak kita ambil itu, rata-rata kita ambil kan, karena gua kalau libur. Padahal orang tua itu tidak tahu bahwa kita ambil jatah absen. Nah ini kita lihat status sebagai mahasiswa, status sebagai anak itu tidak lebih penting daripada tanggung jawab kita. Dan selanjutnya kita bawa ke dalam kehidupan kerohanian kita. Status seorang Kristen, status jemaat, status Sindua, status pendeta, status KPU, GSM itu tidak lebih penting daripada teladan, tidak lebih penting daripada perilakunya. Banyak sekarang pendeta yang tidak melakukan tugasnya. Banyak sekarang Sindua yang membuat keributan di gereja. Banyak sekarang jemaat yang hanya 1 kali selama setahun dia ibadah. Banyak guru sekolah minggu setelah dia selesai dari guru sekolah minggunya, dia keluar dari kehidupan kekristenannya. Dan banyak pelayan lain yang kita lihat orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kristen adalah orang yang penuh kasih. Dia tidak mempertahankan tanggung jawab.
komitmen yang Tuhan berikan bahwasanya dia adalah orang yang sudah dipilih. Hati-hati dengan status kita. Aimono masyarakat biasa kita itu tidak terlalu banyak tanggung jawab. Coba kalau sudah masuk ke dalam ruang lingkup pekerjaan, orang gabi pimpinan kita di sana perkaryawan, tanggung jawab semakin besar. Kalau kita memiliki usaha, kalau usahanya masih kecil-kecilan, nggak terlalu sibuk. Tapi ketika dia sudah membuka usaha di tempat yang lain sampai ada udah tempatnya, mulailah pikiran bertambah, bekerja juga ditambahkan, tanggung jawab ditambahkan. Semakin kita besar, semakin kita hebat, tanggung jawab justru semakin besar, bukan semakin kecil. Artinya status kita sebagai orang Kristen, sebagai umat pilihan Tuhan, pengikut Kristus, kita memiliki tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Memegahkan Tuhan di dalam kehidupan kita, memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa.